Terminal Bandar Udara Rendani Manokwari ke depan akan kembali diperluas. Patahan sesar menyebabkan gempa di Ransiki, Manokwari Selatan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Rabu 15 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Puluhan petugas kebersihan Kota Sorong mengamuk menuntut hak upah kerja yang tidak dibayarkan selama 5 bulan. Selain itu mereka juga memprotes pemberhentian sepihak karyawan sebanyak 17 orang tanpa alasan dari pihak Dinas Kebersihan Kota Sorong, Papua Barat Daya. Puluhan petugas kebersihan Kota Sorong mendatangi kantor Wali Kota Sorong mempertanyakan hak upah kerja yang belum dibayarkan selama 5 bulan. Selain itu mereka juga memprotes pemberhentian sepihak karyawan sebanyak 17 orang tanpa alasan dari Dinas Kebersihan Kota Sorong pada 15 Februari 2023. Mereka sempat temui perwakilan pemerintah namun belum ada jawaban yang pasti. Puluhan orang kemudian bertindak anarkis dan membanting papan nama dari masing-masing OPD yang digunakan saat apel pagi di lapangan apel Pemkot Sorong yang bersebelahan dengan kantor Gubernur Papua Barat Daya. Salah seorang petugas kebersihan mengaku kedatangan mereka ke kantor wali kota sudah kedua kalinya untuk mempertanyakan hak upah kerja mereka selama 5 bulan belum dibayarkan. Selain itu juga ada 17 karyawan yang diberhentikan tanpa alasan. Saya sekarang kita sudah jalankan 5 bulan tidak gaji yang jelas. Dari Pak Silas mau 4 bulan, 5 bulan. Sedemikian dia bayar 2 bulan, 3 bulan masih tergantung. Nanti dengan Pak ini sudah 2 bulan lagi. Kita mau makan apa? Masih tergantung-gantung. Kita ini bukan anak kecil mau tergantung. Yang dipecat saya juga dipecat tanpa kesalahan. Cuma sakit saja. Sakit cuma 1 minggu. 1 minggu dan 1 hari. Tapi yang lain itu kebanyakan teman saya itu banyak habis. Dan sudah digugurkan. Berapa orang kira-kira dipecat? Ya, saya belum itu. Alasannya mereka Itu alasannya tidak tahu juga. Tanya mereka saja. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Kelly Kambu, saat menemui para pendemo berjanji akan menyelesaikan hak upah petugas kebersihan yang belum dibayarkan selama 5 bulan. Lebih lanjut kata Kelly, pihaknya juga akan memanggil Dinas Kebersihan Kota Sorong untuk membicarakan terkait pemberhentian karyawan yang diberhentikan secara sepihak. Boleh manajemennya itu diganti, iya. Tapi orang-orang yang kerja ini kan tetap. Tidak benar, apa? Laporan benar, ya. Orang Amerika kah, orang Australia kah, ya tetap. Tapi yang kerja itu tetap. Itu orang tetap kerja. Nah itu nomor 1 ya. Nah nanti kita perjuangkan itu, dan itu sudah disetujui. Nanti tugas saya sebagai kepala, saya akan berikan warning kepada ibu. Saya akan ikut menjaga. Kalau bapak ibu ini dicoret keluar sesuka hati, maka saya juga akan menggunakan kewenangan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Aktivitas patahan sesar Ransiki mengakibatkan terjadinya gempa tektonik berkekuatan 4,5 skala Richter yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2023. Sebelumnya gempa serupa juga telah terjadi selama 2 kali, yaitu pada tanggal 12 dan 13 Februari 2023 yang berpusat di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, dan semuanya tidak menimbulkan tsunami. Gempa yang terjadi pada hari Selasa 14 Februari 2023 merupakan gempa tektonik 4,5 skala Richter yang berpusat di Ransiki dan dirasakan hingga ke Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Gempa tektonik ini dengan epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,47 lintang selatan dan 134,17 derajat bujur timur. Terjadinya gempa di darat pada jarak 2 km timur Laut Ransiki, Papua Barat dengan kedalaman 23 km, di mana gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami. Observer dan pelayanan data pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Rendani Manokwari, Lestari Naomi Lydia menyebutkan, dengan melihat lokasi kedalaman gempa tersebut diakibatkan adanya aktivitas sesar Ransiki.
Naomi mengatakan dampak gempa bumi dirasakan oleh masyarakat di daerah Kabupaten Manokwari Selatan hingga Manokwari dengan skala intensitas 2 sampai dengan 3 mmi. Buminya dengan memperhatikan lokasi epicenter kedalamannya, mekanisme patahannya tampaknya diakibatkan oleh aktivitas sesaran siki. Jadi beberapa sesar yang ada di daerah wilayah Papua Barat, khususnya mungkin di daerah Manokwari, di sini ada sesaran siki, ada sesar yapen, tetapi gempa yang tadi malam ini berdasarkan akibat sesaran siki. Kemudian dampak gempa buminya dirasakan oleh masyarakat di daerah Ransiki dan Manokwari dengan skala intensitas 2 sampai 3 mmi. 2 sampai 3 mmi ini bisa dikategorikan dirasakan oleh masyarakat seperti truk yang sedang lewat, atau mungkin dia seperti getaran, ada getaran yang sebentar saja, itu bisa dikategorikan seperti 2 sampai 3 mmi. Kemudian untuk Hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur Selasa malam, hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya gempa bumi susulan. Namun dirinya menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, agar tetap menghindari bangunan retak dan rusak karena gempa. Pastikan bangunan tempat tinggal masyarakat cukup tahan terhadap gempa yang timbul karena getaran. Hingga pukul 22.10 WIT tadi malam, di monitoring tidak ada menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Kemudian rekomendasi kepada masyarakat agar dihimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Kemudian periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Dan tentunya pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang terverifikasi seperti sosial media BMKG di Instagram, Twitter, website info BMKG @info.bmkg, dan website kami di www.bmkg.go.id. Mungkin itu yang. Sebelumnya juga gempa tektonik terjadi pada tanggal 12 Februari 2023 dengan kekuatan 4,7 skala Richter. Kemudian di tanggal 13 Februari 2023 sebesar 5,3 skala Richter yang semuanya berpusat di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memantau fluktuasi kebutuhan pokok masyarakat termasuk kebutuhan ikan akibat cuaca ekstrim yang masih terjadi hingga saat ini. Pasokan ikan dari nelayan, terutama yang berasal dari nelayan kecil dan menengah di wilayah Kabupaten dan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya terus dipantau oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Muhammad Mosaat mengaku kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah itu termasuk di perairan laut menjadi persoalan yang dihadapi. Bahkan harga ikan mulai merangkak naik akibat nelayan tidak melaut. Menurut Mosaat, untuk ikan ukuran kecil dan sedang memang mulai langka, tetapi ikan dengan ukuran besar masih dalam kondisi aman karena pasokan cukup. Namun jika situasi kenaikan harga meningkat terus dan pasokan ikan menipis, maka pemerintah provinsi akan melakukan intervensi agar pasokan tetap terjaga. Memang kita salah satu yang menjadi cuaca ekstrim ini terutama di laut ya, karena di Papua Barat Daya banyak juga pekerja yang bekerja di sektor kelautan ya, nelayan dan kelautan, perikanan dan kelautan, sehingga memang agak mengganggu juga untuk kebutuhan yang tadi saya katakan, akhirnya ikan itu agak naik harga tinggi ya dan seterusnya. Nah, tetapi masih banyak pilihan ya, kayak tadi kalau nelayan kecil tidak bisa melaut, tapi untuk kebutuhan ikan tuna ya, ikan yang besar-besar yang kapal-kapal ikan itu masih bisa terpenuhi. Jadi tidak sampai menyebabkan ini yang cukup drastis ya, walaupun tadi untuk ikan kecil itu harganya naik karena memang agak langka, karena tadi banyak nelayan yang tidak bisa
ya. Tapi kita sudah mendata itu, ya. Saya juga sudah minta kepada para bupati, wali kota untuk mendata. Nah, sewaktu-waktu kalau memang sudah sangat mengganggu ini bisa kita intervensi, ya. Mossad juga menegaskan pemerintah sudah menyiapkan langkah bantuan sosial sebagaimana yang menjadi arahan Mendagri, sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan, maka pemerintah akan menyalurkan kepada masyarakat. Jadi semua saya sudah perintahkan semua ini sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri harus menyiapkan dana BTT yang cukup, ya, untuk sewaktu-waktu kalau memang ada kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan akibat cuaca ekstrim, maka kita sudah siap juga dengan bantuan-bantuan sosial yang ingin kita kerjakan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menjaga harga kebutuhan pokok di wilayah Papua Barat Daya agar tetap stabil, penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Muhammad Mozaat memastikan akan membangun sinergitas dengan para kepala daerah di Papua Barat Daya. Cuaca ekstrim yang berdampak pada pasokan kebutuhan pokok masyarakat, terutama daerah-daerah yang masih mendatangkan berbagai komoditi dari luar daerah, termasuk di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, mendapat perhatian khusus dari penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Mozaat. Gubernur Muhammad Mozaat tidak menapik bahwa fluktuasi kenaikan harga kebutuhan pokok dalam sebulan ini di wilayah Papua Barat Daya, terutama kota dan Kabupaten Sorong, cukup terasa, sehingga untuk menjaga stabilitas harga, pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan para kepala daerah di wilayah Papua Barat Daya, agar ada upaya bersama untuk saling mengisi kelangkaan kebutuhan pokok di masing-masing daerah. Mantan asisten Setda Provinsi Papua ini meyakini jika kolaborasi antar daerah dilakukan, dipastikan harga kebutuhan pokok masyarakat akan tetap terjaga. Kita khusus di Provinsi Papua Barat Daya di bawah koordinasi PJ Gubernurnya, kita sudah menandatangani kesepakatan bersama antara PJ Gubernur dengan PJ Bupati Wali Kota serta Bupati Wali Kota yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya untuk kita bahu-membahu. Jadi kalau ada kekurangan di satu kabupaten lain akan memberikan support begitu, ya, sehingga dipastikan harga bisa stabil dan kebutuhan bisa terpenuhi. Dan yang terakhir yang terpenting memang adalah komunikasi sosialnya kepada semua masyarakat, begitu juga kepada semua pihak bahwa ini kita harus memastikan bahwa tidak akan naik inflasinya, ya. Jadi apa yang sudah diperoleh hari ini yang menjadi terendah, mudah-mudahan tetap bisa kita pastikan Kota Sorong itu menjadi terendah. Gubernur Mozaat juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan Mendagri untuk selalu memantau inflasi di setiap daerah, karena dengan perhatian itu menurut Mozaat akan sangat membantu pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah, baik ekonomi maupun kehidupan sosial dan keamanan di masyarakat. Wilayah Papua Barat Daya setelah resmi menjadi daerah otonom baru sendiri meliputi Kota Sorong, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrau. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Fakfak Papua Barat memperingatkan warga setempat untuk waspada, terutama para nelayan karena gelombang laut yang tinggi disertai angin. Menyikapi situasi ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Fakfak mengimbau warga, terutama para nelayan yang menggantungkan hidup dari laut, untuk waspada karena gelombang laut yang tinggi disertai angin kencang. Kepala BMKG Fakfak Yuda memastikan cuaca ekstrim di Fakfak akan berlangsung hingga 1 minggu ke depan, bahkan memicu gelombang laut setinggi 2 hingga 3 meter, sehingga sangat berbahaya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di laut. Staf Pusat Informasi BMKG Fakfak, Saki, juga mengimbau agar warga masyarakat Fakfak ikut memantau intensitas cuaca karena selain berpotensi memicu gelombang tinggi, juga bisa menyebabkan banjir akibat hujan yang turun dalam durasi panjang. 3 hari ke depan masih terdapat potensi angin kencang hingga mencapai 20 knot. Jadi untuk masyarakat dihimbau adanya potensi angin kencang tersebut. Dan untuk cuaca, perkiraan cuaca 1 hingga 3 hari ke depan ini kemungkinan masih cerah berawan. Terdapat peluang hujan terjadi
kemungkinan bisa terjadi pada sore hingga malam hari, cuman kemungkinan itu sangat kecil. Cuaca buruk belakangan ini juga mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Fak-Fak. Bahkan pesawat Wings Air yang hendak mendarat pada Selasa kemarin dengan membawa anggota DPR RI terpaksa harus berbalik arah akibat diterjang angin kencang saat hendak landing. Dari Fak-Fak, Frans Tamaela melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Saudara, pemerintah Kabupaten Manokwari siap berpartisipasi membantu para korban gempa bumi yang terjadi di Kota Jayapura, Papua dengan membuka rekening bersama. Sebagai bagian yang tak terpisahkan di tanah Papua, pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menyikapi gempa bumi yang mengguncang Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Kamis 9 Februari 2023 kemarin dengan kekuatan 5,4 skala Richter, sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa dan juga kerusakan bangunan. Pemerintah Kabupaten Manokwari siap berpartisipasi melakukan penggalangan dana serta membuka donasi membantu korban gempa bumi. Aksi penggalangan donasi akan disalurkan melalui satu nomor rekening yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Manokwari. Demikian yang disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo pada Senin 13 Februari kemarin. Lagi, nanti saya keluarkan edaran juga, jadi ada edaran untuk semua masyarakat di Kabupaten Manokwari, termasuk juga pihak swasta kita untuk ikut berpartisipasi. Dan nanti ada rekening yang kita buka di bank dan kita berharap sumbangan dari masyarakat Manokwari jangan antar sendiri-sendiri, tapi kita gabung jadi satu. Jadi masyarakat dan Pemda Manokwari disatukan lalu nanti ada perwakilan Pemda, saya, Bupati, Pak Sekda dan juga Pak Wakil, lalu nanti ada perwakilan dari masyarakat juga. Lalu sudah terkumpul dan nanti kita antar bantuan. Selain membuka rekening agar seluruh bantuan baik pemerintah, lembaga serta organisasi masyarakat lainnya disalurkan melalui satu rekening. Aksi penggalangan donasi bagi korban gempa Jayapura juga telah dilakukan oleh komunitas pemuda serta mahasiswa di beberapa titik traffic light di Kabupaten Manokwari. Arina Iriananta, TVRI Papua Barat melaporkan. Tahapan pemilih kini dalam proses pemutakhiran data pemilih. Tanggal 14 Februari 2023, KPU Papua Barat telah melepaskan petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantrali yang akan mengunjungi warga masyarakat yang ada di 7 kabupaten se-Papua Barat. Tahapan pemilu kini dalam proses pemutakhiran data pemilih. Tanggal 14 Februari 2023, KPU Papua Barat telah melepas petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli yang akan mengunjungi warga masyarakat yang ada di 7 kabupaten se-Papua Barat. Untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada pemilu tahun 2024 mendatang, petugas Pantarli akan mengunjungi rumah warga satu persatu untuk melakukan pemutakhiran data dengan melakukan wawancara singkat yang dibuktikan dengan menunjukkan KTP dan juga kartu keluarga. Paskali Semunya saat ditemui mengatakan berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal proses yang dilakukan saat ini adalah pencocokan data pemilih yang diatur dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, di mana tanggal 12 Februari 2023 telah dilantik petugas Pantarli yang akan bergerak di 1902 TPS yang ada di 7 kabupaten se-Papua Barat. Makasih, KPU sudah sampai di tahapan berikutnya berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Tahapan perkembangan jadwal sudah memulai pencocokan data pemilih yang diatur dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 yang diubah 7 2023, di mana setelah tanggal 12 kemarin serentak dilantik Pantarli di 1902 TPS di seluruh Papua Barat. Secara khusus hari ini perdana mensosialisasikan itu, kami menggagas ide untuk memulai dari unsur Forkopimda sehingga membantu sayap KPU menyebarkan informasi ke seluruh masyarakat di Papua Barat di 7 kabupaten bahwa tahapan ini sudah dimulai. Hal lain yang disampaikan agar masyarakat yang berada di Papua Barat agar dapat menyiapkan KTP, kartu keluarga dan juga surat penting lainnya. Karena sebagai warga Papua Barat yang pernah menggunakan hak pilihnya pasti sudah terdaftar dan petugas Pantarli yang akan mendata kembali.
sehingga warga tersebut dapat terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara pada pemilu tahun 2024 mendatang. Nanti kita cek kembali di rumah di TPS yang sama, atau ketemu lagi orangnya, kakaknya jelas akan pilih di sini, kita tandai sesuai dan nanti kalau dia berpindah mobilisasi nanti rotasinya kita atur. Prinsipnya adalah hak pemilih sebagai warga negara. Tugas KPU adalah melayani untuk memastikan sudah terdaftar sebagai pemilih. Sementara di seluruh Papua Barat itu kan 1.902 TPS ya yang tadi teman-teman. Nah, ini yang kemudian bisa berkurang, bisa bertambah. Tapi kemungkinan besar karena ini baru normatif di dalam data. Nanti lapangan itu bervariasi, rata-rata naik. Ketika turun ini dapat pemilih baru tapi belum kita arahkan gitu. Ini berjalan sampai April nanti, maka berpotensi sangat membantu. Data awal juga sudah ancang-ancang KPU mempersiapkan pilkada juga. Kali ini batas pemilihnya 300, pilkada nanti 500. Itu karena kita sudah harus pakai data ya betul-betul valid. Proses pemutahiran data pemilih dengan cara pencocokan dan penelitian daftar pemilih akan berlangsung sampai bulan April 2023 mendatang. Diharapkan dukungan masyarakat untuk menerima petugas Pantarli. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebanyak 665 petugas pemutahiran data pemilih telah dilepas oleh KPU Kabupaten Manokwari untuk melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada pemilu 2024 mendatang. 665 petugas Pantarli dilepas secara resmi oleh KPU Kabupaten Manokwari untuk melakukan pencocokan dan penelitian di 9 distrik yang ada di Kabupaten Manokwari, yaitu Distrik Manokwari Timur, Manokwari Barat, Manokwari Selatan, Manokwari Utara, Tanah Rubuh, Warmare, Pravi, Masni, dan Side. Ketua KPU Kabupaten Manokwari Aplena Rumakeo saat diwawancarai mengatakan, saat ini KPU dalam tahapan pemutahiran data pemilih, dimulai dengan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilakukan secara serentak, dimulai dari tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Khusus di Kabupaten Manokwari, petugas Pantarli sebanyak 665 yang diawali dengan BIMTEK. Dan tanggal 14 Februari, proses pemutahiran data pemilih di Kabupaten Manokwari telah berjalan. Pemutahiran daftar pemilih yang mana dimulai dengan proses tahapan coklit serentak yang sudah mulai pencocokan dan penelitian ini kita mulai dari tanggal 12 Februari sampai dengan nanti 14 Maret. Ketua KPU menambahkan untuk hari pertama petugas Pantarli melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dimulai dari pimpinan Forkopimda Provinsi dan juga Forkopimda Kabupaten. Aplena Rumakeo berharap kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang akan didatangi oleh petugas Pantarli sudah dilengkapi dengan atribut berupa topi, rompi, dan juga ID card sebagai tanda pengenal mereka. Ketika mengunjungi rumah masyarakat, diharapkan warga dapat menerima petugas Pantarli. Baik, yang kami harapkan adalah masyarakat, terutama kepala keluarga dan juga keluarga yang nanti akan didatangi oleh petugas kami, petugas Pantarli, yang mana kami sudah melengkapi mereka dengan atribut, topi, ID card, dan juga rompi itu sebagai tanda pengenal mereka. Di saat mereka berkunjung ke rumah Bapak Ibu, keluarga sekalian, kami berharap mereka bisa diterima dengan baik. Kemudian yang kami perlukan itu hanyalah keluarga menyiapkan KTP elektronik dan juga kartu keluarga. Dengan adanya dukungan dari masyarakat untuk menerima petugas Pantarli membuktikan bahwa masyarakat mendukung semua proses tahapan pemilu menuju proses demokrasi yang lebih baik di Manokwari, Papua Barat, dan juga di seluruh Indonesia. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Dance Sangkek Sekda Papua Barat menghimbau kepada masyarakat dan juga kepada ASN di seluruh Papua Barat, pastikan kita bersama keluarga terdaftar sebagai pemilih pada Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang. Sama sekali. Hal tersebut disampaikan PJ Sekda Papua Barat Dance Sangkek yang dikunjungi di kediamannya oleh petugas Pantarli yang didampingi oleh Ketua KPU Papua Barat Paskali Semunya dan Ketua KPU Manokwari Aplena Rumakeo didampingi dengan petugas KPU dan juga Panwaslu. Dari proses pemutahiran data yang dilakukan khusus di keluarga Dance Sangkek terlihat berjalan lancar. Komunikasi dari petugas Pantarli berjalan baik dan semua keluarga sudah terdata.
ditandai dengan stiker yang ditempel di depan pintu rumah. Sekda Papua Barat Dance Sangkek mengatakan pemerintah daerah sebagai fasilitator yang mendukung penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini KPU dan juga Bawaslu. Sebagai orang pertama yang didatangi untuk dilakukan proses pemutakhiran data pemilih, ia berpesan masyarakat dan juga ASN harus pastikan diri kita terdaftar sebagai calon pemilih. Karena partisipasi kita sebagai calon pemilih menentukan berjalannya pesta demokrasi ke depan. Ya, kami pemerintah daerah pada posisi sebagai fasilitator gitu ya. Fasilitator, sedangkan penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu ya, dan juga didukung dengan aparat TNI Polri ya, dalam rangka itu. Nah, karena itu hari ini saya didatangi atau jadi sasaran pertama di mana KPU, baik Pak KPU Provinsi, katakan launching memulai pendataan pemilih atau pantarlih oleh panitia yang berbasis di kabupaten. Nah, karena beliau di Provinsi Papua Barat mendampingi Kabupaten Manokwari datang dan melakukan launching mulai dari Forkompimda tadi itu pejabat-pejabat provinsi dan juga yang lainnya yang akan menjadi sasaran dan akan menyeluruh di satu tanah Papua Barat ini. Lebih lanjut disampaikan khusus kepada seluruh ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari PNS, CPNS, dan juga P3K, yang jumlah keseluruhannya sebanyak 5.857 bersama keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga. Dimaksudkan, dikandung maksud kita di pemerintahan organik provinsi misalnya, gubernur atau sekretaris daerah atau pimpinan OPD yang lain juga memberikan perhatian yang sama terhadap bagaimana percepatan proses pantarlih karena jadwalnya sudah ditentukan karena ini tahapan awal ini. Jadi kita harus pastikan diri kita terdata sebagai calon pemilih. Ini menjadi penting. Dan partisipasi kita untuk menentukan segala hal itu mulai dari data. Dance Sangkek menghimbau kepada seluruh masyarakat di Manokwari dan juga di seluruh Provinsi Papua Barat untuk mendukung proses tahapan KPU menuju suksesnya pemilu tahun 2024 mendatang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Organisasi perangkat daerah dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan data yang akurat kepada Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat untuk menggambarkan seluruh pembangunan yang ada di daerah. Dilanjutkan dengan Mars Statistik. BPS Papua Barat bersama pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Focus Group Discussion penyusunan publikasi Papua Barat dalam angka tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel dalam kota Manokwari ini dihadiri sekaligus dibuka secara resmi Asisten 3 Provinsi Papua Barat, Bagian Administrasi Umum Raymond Yap pada Rabu 15 Februari 2023. Asisten 3 Setda Provinsi Papua Barat Raymond Yap dalam sambutannya berpesan kepada organisasi perangkat daerah terkait agar proaktif pada kegiatan FGD yang dilaksanakan BPS Provinsi Papua Barat, yaitu dengan menetapkan data akurat sehingga merencanakan pembangunan di Papua Barat ke depan bisa menggunakan data yang sama. Papua Barat ini kan berkaitan dengan data ini juga disupport dari UPD ya. Jadi artinya saya harapkan kita proaktif gitu ya, karena menghasilkan data yang akurat ini tidak mudah. Karena kita membawa data usulan dari provinsi saja, karena sampai di kementerian, berbeda dengan data kementerian. Data ini kadang beragam. Jadi saya kira kesempatan yang baik ini, coba kita, ini namanya satu data, berarti tidak data yang lain. Satu data yang kita bicarakan, kita tetapkan data kita, sehingga dalam merencanakan pembangunan di Papua Barat, saya kira dengan data yang sama. Kepala BPS Papua Barat Marice Patiwelepia mengatakan fokus group discussion yang diselenggarakan BPS guna mengetahui syarat data yang baik dan berkualitas dengan duduk bersama instansi terkait, mulai dari perangkat daerah di Papua Barat dan kementerian lembaga di bawahnya. Kan kita lihat lagi syarat data yang baik, data berkualitas, ada trennya ya, dan kita lihat, makanya hari ini kita lakukan uji
duduk bersama, konfirmasi lagi data-data dari teman-teman OPD atau kementerian lembaga yang membawa, kemudian kita konfirmasi supaya data yang kita hasilkan betul-betul data yang berkualitas dan dapat digunakan oleh konsumen data. Sebelumnya dari BP sudah melayangkan permintaan datanya sendiri? Sudah, dari Januari kita sudah menyampaikan form ke mereka dan ada deadline yang harus disampaikan. Nanti kita akan evaluasi OPD atau kementerian lembaga mana yang belum menyampaikan data. Papua Barat dalam angka ini akan mencakup kabupaten kota hingga kecamatan, mulai data pemerintah, sosial, perdagangan, ketenaga kerjaan, kesehatan pendidikan, tanaman pangan yang menggambarkan data Provinsi Papua Barat. Natalindo Kerwayat TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pemerintah kabupaten bersama BPJS Ketenagakerjaan memberi santunan jaminan kematian bagi aparatur sipil negara dan pekerja informal kepada ahli waris. Penyerahan santunan kematian ASN dan pekerja informal yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari merupakan hasil kerja antara pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Manokwari dalam rangka pemberian perlindungan serta jaminan sosial kepada aparatur sipil negara dan pekerja informal. Senin 13 Februari 2023, santunan dengan senilai Rp42 juta diberikan kepada masing-masing ahli waris yang diserahkan langsung oleh Bupati Hermus Indo dan Wakil Bupati Edi Budoyo kepada 4 orang ahli waris, masing-masing almarhum Y. Tamandacan Kampung Dariro, Distrik Manokwari Utara, almarhum Erens Kaviar, pegawai RSUD Manokwari, ahli waris Benyamin Dowan Sipa, pekerja rentan Pemda pada Dinas Ketenagakerjaan, serta almarhum Antonius Marabano, honorer pada Bapenda Kabupaten Manokwari. Bupati berharap di tahun 2023 kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dijamin oleh Pemda dapat meningkat menjadi 20.000. Ya, tahun 2022 kita menganggarkan 3.800.000 untuk jaminan kepada tenaga ASN maupun juga non-ASN, bahkan pekerja informal yang ada di Kabupaten Manokwari. 10.000 kita jamin. Nah, kita berharap tahun ini akan kita tingkatkan ke 20.000. Nah, sehingga kalaupun terjadi sesuatu, ada kematian dan lain sebagainya, nah kita sudah pastikan bahwa rakyat kita di Manokwari kita sudah jamin ya untuk masa depan mereka di Kabupaten Manokwari. Untuk kerjasama ini akan terus kita tingkatkan, BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga BPJS Kesehatan, pelayanan-pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, ini yang menjadi program primadona kita di kabupaten ini untuk terus kita tingkatkan kualitasnya dan juga pelayanannya. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Manokwari mengatakan masyarakat pekerja rentang informal, kepala kampung dan Bamuskam telah dilindungi oleh Pemda, yang mana di tahun 2022 sebanyak 153 jaminan kematian telah dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seluruh tenaga kerja non-ASN dan juga aparat kampung dan Bamuskam di Kabupaten Manokwari itu telah dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bersama juga mungkin untuk BPJS Ketenagakerjaan itu manfaatnya yang dilindungi ada 2 program. Yang pertama kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, kecelakaan kerja ini mulai dari berangkat dari rumah sampai berada di tempat kerja. Kemudian di tempat kerja kembali lagi ke rumah terjadi kecelakaan, itu seluruh biaya perawatan sampai santunan itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan akan terus berupaya agar masyarakat pekerja rentan juga dapat dilindungi oleh pemerintah daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Terminal Bandar Udara Rendani Manokwari ke depan akan kembali diperluas. Dengan kondisi saat ini, terminal penumpang dinilai masih belum luas bila terjadi penumpukan penumpang saat sejumlah maskapai pesawat masuk di Manokwari. Penumpang memadati terminal Bandar Udara Rendani Manokwari hingga di luar areal terminal. Kondisi tersebut terjadi pada saat liburan maupun saat pagi hari ketika pesawat yang masuk di Manokwari lebih dari 1 pesawat.
Menjawab kondisi tersebut, unit penyelenggara Bandara Udara Rendani Manokwari ke depan merencanakan perluasan pembangunan terminal Bandara Rendani yang lebih luas. Pejabat pembuat komitmen Christian Devi Firmansyah mengatakan pembangunan itu sendiri akan meliputi pembangunan fasilitas sisi darat termasuk terminal penumpang, namun mereka juga masih terkendala dengan masalah lahan dan banyak pemukiman masyarakat yang masih mendiami lahan bersertifikat milik bandara. Saat ini UPBU Rendani Manokwari terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga pihaknya bisa melakukan pembangunan di sekitar areal terminal. Kita perhatikan terminal bandara kita ini kan dikatakan kurang lega ya, kurang luas bagi masyarakat. Ya, memang rencananya kita akan melakukan pembangunan fasilitas sisi darat, termasuk terminal penumpang di dalamnya. Cuman memang ada permasalahan lahan yang harus kita selesaikan karena di area Bandara Rendani ini banyak pemukiman masyarakat. Jadi masyarakat yang mendiami lahan bersertifikat bandara. Nah itu makanya kita masih koordinasi dengan pihak Pemda, Pemprov untuk bisa menyelesaikan ini. Dan diharapkan sih bisa clear and clean sehingga kita bisa melakukan pembangunan ini. Saat ini pesawat yang masuk di Bandara Rendani Manokwari yaitu Lion Group, Batik Air, Sriwijaya dan pesawat pelayanan perintis dari Susi Air. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, HUT pertama TK dan SD Sowi Indah di Kampung Rowrow 2, Kelurahan Sowi, Yayasan Cahaya Papua Barat sebagai pendiri sekolah berharap adanya perhatian serius dari Pemda Manokwari. TK dan SD Sowi Indah merupakan sekolah yang didirikan oleh Yayasan Cahaya Papua Barat yang berdiri sejak 14 Februari 2022 lalu. Sehingga Selasa 14 Februari 2023 kini genap berusia 1 tahun. Sekolah dengan berbagai keterbatasan sarana prasarana harus didirikan di tengah kehidupan masyarakat di Kampung Rowrow 2 karena sarana pendidikan yakni sekolah untuk anak-anak belajar jauh dari jangkauan. Pada perayaan HUT pertama TK dan SD Sowi Indah yang berlangsung Selasa kemarin, pembina Yayasan Cahaya Papua Barat menyampaikan, sekolah ini hadir karena kepedulian akan anak-anak sebagai penerus bangsa yang di usia sekolah namun tidak mendapat pendidikan. Awal inisiatif untuk mendirikan sekolah ini atas dasar cinta. Setiap hari saya juga termasuk warga penduduk sini. Setiap hari kalau saya mau ke kampus, anak-anak saya tanya, terus kenapa tidak sekolah? Bunda kami ikut mama ke kebun. Kami ikut bapak ke kebun. Terus kapan sekolah? Tidak sekolah. Setiap hari kurang lebih 1 tahun itu saya kalau tanya terus itu, sayang ya. Saya bayangkan kalau anak-anak mereka tidak sekolah. Ada alasan kenapa anak-anak ini tidak sekolah. Izin saya sampaikan untuk Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ibu sekalian. Kenapa anak-anak ini tidak sekolah? Karena tidak ada sekolah di area sini. Dengan fasilitas sarana prasarana yang sangat terbatas, TK dan SD Sowi Indah selama 1 tahun melakukan proses pembelajaran di gedung yang dapat dikatakan jauh dari kata layak. Hal inilah yang mendasari pihak yayasan dan sekolah belum dapat menerima siswa baru untuk bersekolah. Oleh karena itu di usia sekolah yang pertama, Tresya Ngutra sebagai pembina yayasan berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah. Dan kami juga belum berani terima siswa baru karena kalau mau ke sini mau sekolahnya di ruangan di mana begitu. Tidak ada ruangan, terus tidak ada meja kursi. Ya, jadi kami belum berani untuk terima siswa baru. Tadi Bapak Ibu izin, tadi kami punya kursi yang bulat-bulat pakai kayu, itu sudah numpuk kursi. Inilah kondisi sekolah kami. Kami tidak minta banyak, ya. Dalam bentuk apapun kami terima. Semua anak-anak yang ada di sini, saya berharap Bapak Ibu kita simpati, entah apapun yang kita berikan. Saya selalu katakan untuk media dan di mana saja. Gula-gula pun dikasih, yang penting jangan racun, gitu. Kami terima karena memang kondisi begini, karena saya mau supaya mereka sekolah. Dan saya selalu sampaikan untuk orang tua, saya akan bekerja, saya akan berusaha, saya akan komunikasi dengan siapapun. Yang penting anak-anak ini sekolah. Dan sampai sekarang ini semua masih gratis kan? Walaupun pelayanan sekolah TK dan SD Sowi Indah secara gratis, namun tetap mengutamakan kualitas, yang mana 5 tenaga pengajar merupakan lulusan sarjana pendidikan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Sementara itu, saudara, di ulang tahun yang pertama TK dan SD Sowi Indah di Kampung Rowrow 2, Pemda Manokwari mengapresiasi kehadiran sekolah dapat menjadi wadah efektif bagi anak sebagai generasi bangsa. Perayaan ulang tahun TK dan SD Sowi Indah di bawah Yayasan Cahaya Papua Barat berlangsung Selasa 14 Februari kemarin. Turut hadir pemerintah Kabupaten Manokwari yakni Kepala Dinas Pendidikan Martinus Doansiba. Selain sebagai Kepala Dinas, Martinus juga hadir mewakili Bupati Manokwari Hermus Indo. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, Bupati mengapresiasi kehadiran sekolah TK dan SD di Kampung Rowrow 2 yang diharapkan dapat menjadi wadah efektif dalam pendidikan anak usia sekolah. Dengan bangga, saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun pertama kepada TK dan SD Sowi Indah di bawah Yayasan Cahaya Papua Barat. Semoga momentum ini dijadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan di dunia pendidikan agar menjadi wadah yang efektif untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kualitas sumber daya manusia menjadi isu yang sangat penting dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Oleh karena itu diharapkan para guru TK dan SD Sowi Indah siap meningkatkan diri dengan kerjasama yang solid baik antar pengurus maupun sesama anggota. Dalam hal ini guru TK dan SD Sowi Indah mau belajar memperbaiki cara mengajar dan memperdalam ilmu pengetahuan. Lebih lanjut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan bahwa TK dan SD Sowi Indah telah memiliki izin operasional. Data Dapodik pun telah terdaftar di Kementerian Pendidikan. Ya, sehingga perhitungan sebagaimana sudah disampaikan oleh Komisioner tadi bahwa NPSN-nya sudah ada, sudah keluar, ya, izin operasionalnya juga sudah ada, ya. Nah, jadi saya selalu cek terus bagaimana prosesnya itu. Nah, staf sampaikan bahwa Bapak izin kita sudah sampaikan dan NPSN-nya sudah keluar. Nah, sehingga terdaftar di pusat untuk Dapodik dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu lagi, sudah punya izin, ya. Secara nasional TK, SD Sowi Indah sudah terdaftar di pusat, ya, sudah terdaftar. Ya. Karena telah memiliki izin operasional sebagai instansi teknik, Kepala Dinas Pendidikan berharap pemerintah kampung ikut mendukung dalam seluruh proses pembangunan pendidikan di Kampung Rowrow 2. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 15 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.